Saya percaya bahwa hidup dalam damai itu artinya bukan berarti nggak ada goncangan. Tapi dalam goncangan, di dalamnya solid. Damai itu bukan sisi luar. Damai itu adalah sisi di dalam. Bagaimana yang terbangun di dalam, bagaimana yang nyata di dalam, bagaimana yang terbentuk di dalam, itu akan mengubah segala sesuatu. Tapi kalau di luarnya tenang, dalamnya berisik, gak ada damai. Sekalipun di luarnya segala sesuatunya baik-baik aja, tapi kalau dalamnya gundah gulana, ya definisinya bukan di luarnya yang tenang, tapi justru yang dalamnya itu yang gundah gulana, itu menunjukkan dalam kita tuh berantakan. Dan Tuhan memakai banyak peristiwa dalam hidup kita, bukan karena peristiwa itu Tuhan ingin menyakiti kita, tapi Tuhan ingin mengubah kita. Dan peristiwa-peristiwa itu Tuhan izinkan. Dan Tuhan suka bahwa peristiwa itu akan mengubah kita. Karena itu sisi kedamaian adalah definisinya bukan tidak ada benturan, tapi dalam benturan tetap solid di dalam. Ketika di dalamnya solid, nah itu, saya kemarin waktu kecelakaan ya, tiba-tiba di Merunda tuh, saya ketika dalam perjalanan ke Bandung dari Jakarta, jam 7 malam, tiba-tiba ban belakang kanan itu pecah. Dan tiba-tiba si ban tuh oleng, jadi ke kiri ya. Saya tetap tenang aja, tetap tenang, saya pegang ke kanan. Kalau teman saya di sebelah sudah aloh-alohan, ya Allah, ya Allah, ya astagfirullah, dan sebagainya. Saya nggak bisa ikut-ikutan. Kalau saya ikut-ikutan, siapa yang pegang setir? Ya kan? Saya pegang tenang aja. Saya belokin ke kanan. Hanya ke kanan, makin ke kanan. Saya belokin ke kiri. Terus saya lakukan segala sesuatunya. Sampai akhirnya saya harus banting ke kanan. Karena kalau nggak dibanting ke kanan, itu bakal nabrak ke kiri, itu jurang. Itu di lantai atas gitu loh. Akhirnya ya saya langsung, dan saya nabrak gitu kan, yang tadinya nyetir menghadap ke sana, saya jadi nyetirnya menghadap ke sini. Dan saya tenang kecepatannya. Dan pada saat itu nggak boleh direm loh. Kalau direm itu bisa ngebalik. Dia saya pegang setir, tenang di depan. Jeder nabrak. Si moncong mobil udah kena pembatas jalan. Airbagnya keluar. Dan saya melihat semuanya dengan tenang. Cuma termasuk bunyi truk juga saya dengar dengan tenang. Truk. Begitu dilihat, tangan kanan yang bagian bawah pegang setir bawah, bunyi patah, truknya inget sekali, saya susah lupa kalau itu, bunyi truk itu. Dan waktu diangkat udah gak bisa, udah aduh. Ya tapi saya bersyukur, saya katakan pada teman saya, tadi peristiwa untung loh saya yang pegang. Kalau kamu yang pegang kelihatannya ceritanya kita bisa kebalik loh. Ya itulah segala sesuatunya. Saya melihat bahwa Tuhan, campur tangan Tuhan, dikendalikan Tuhan, dipegang oleh Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan saya tahu ciri orang yang damai itu ada dua. Hidup dalam hadirat Tuhan dan hidup dengan perkataan Tuhan. Itu sisi dalam, selalu sisi dalam. Nggak urusan dengan sisi luar. Kalau luarnya goncang-goncang apa, sisi dalam yang bikin tenang dan teduh. Sisi dalam yang bikin kita bisa melihat segala sesuatunya dengan baik. Dan itulah menurut saya definisi tentang hidup dalam damai. Oke, saya ingin cerita tentang Yusuf ya. Dimulai dengan dia menerima jubah dari ayahnya. Ini cerita ini sangat keren. Jubah itu ternyata bukan jubah biasa. Walaupun Yusuf itu menerima jubah dari Yakub, tetapi karena jubah itu juga yang membuat Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Saya nggak percaya kalau seandainya jubah itu kosong. Jubah itu berisi, sama seperti jubah yang diberikan dari Elia kepada Elisa. Ketika Elia diperintah Tuhan untuk ketemu dengan Elisa, dia nggak ada basa-basi. Dia cuma buka jubahnya dan menaruhkan di pundaknya. Tidak ada penjelasan.
Tidak ada perkenalan, tidak ada tulis kuesioner dan sebagainya. Tetapi pada saat itu, tanpa ngomong apa-apa, jubah itu yang menjelaskan banyak. Jubah itu berbicara banyak. Dan itu mengungkapkan bagaimana Elisa dia akan menjadi seorang nabi pengganti Israel dengan 16 mujizat. Jubah itu berbicara banyak. Dan demikian juga dengan jubahnya yang diberikan oleh Yakub. Walaupun tidak sekental jubah Elisa, tapi jubah Yakub juga yang membuat Yusuf mendapatkan 2 mimpi. Apa yang terjadi dalam mimpi itu? Dalam mimpi itu dinyatakan bahwa Yusuf bermimpi dan mimpi itu berasal dari Tuhan. Mimpinya itu menjelaskan bagaimana ada berkas-berkas, 12 berkas. Tapi tiba-tiba berkas gandumnya Yusuf itu berdiri di tengah-tengah. Dan 11-nya menyembah. Lalu mimpi yang kedua, semuanya terlihat, semuanya mengerti. Ada 11 bintang, bulan dan matahari menyembah kepada Yusuf. Itu mimpi yang mudah diterka. Bahwa nanti saudara-saudaranya akan menyembah. Atau nanti Yusuf ini akan menjadi kepala atas keluarga Yakub. Bahkan Yakub dan mamahnya pun akan sujud. Mengakui bahwa Yusuf ini adalah yang dipakai Tuhan. Cuma salahnya apa? Dia menganggap setelah mimpi besok pagi terjadi. Itu salahnya. Harusnya mengikuti ada beberapa tahap. Ada proses yang menyiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, harusnya memahami bahwa harus tumbuh sebuah kualitas di dalamnya. Supaya dia bisa menampung apa yang bobot yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dan yang ketiga, harus tahu timingnya Tuhan. Enggak semaunya, enggak sembrononya, enggak sesuai dengan waktunya sendiri. Enggak seperti Abraham mendapatkan sesuatu dari Tuhan, lalu dia lakukan dengan caranya sendiri. Ujungnya apa? Abraham melahirkan Ismail. Di sini poin ini penting sekali. Karena itu dalam mimpi menjelaskan sesuatu yang penting sehingga dalam mimpi itu mengajar banyak. Tetapi ceritanya saudara-saudaranya Yusuf itu menjadi iri hati. Dan dia mulai melucuti yang namanya jubahnya itu. Dilucuti dan itu semua orang langsung iri hati. Lalu apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Itu masa-masa yang aneh. Tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba dilucuti, tiba-tiba dimasukkan ke dalam sumur. Dalam waktu yang singkat, itu karena cemburu dan iri hati daripada saudara-saudaranya. Yakub sendiri gak percaya kalau saudara-saudaranya Yusuf itu tega membunuh anak kesayangannya. Tetapi itulah yang terjadi. Setelah itu ditarik keluar dan dijual. Aneh kan? Satu hal yang sepertinya gak masuk akal. Dan yang namanya Yusuf menjadi seorang budak. Apa yang dilakukan ketika Yusuf menjadi seorang budak? Dia nggak berbuat apa-apa. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia pergi ke Mesir tanpa seperak pun, tanpa KTP, tanpa penjelasan, tanpa surat kewarganegaraan dan apapun. Dia benar-benar hanya dengan secawat yang dia pakai. Dan dia dijual di pasar budak. Itu yang dia punya. Dia nggak punya apa-apa lagi. Mimpi itu yang membuat harusnya dia jadi kepala. Tapi realnya dia menjadi budak. Membingungkan sekali. Semuanya dalam waktu yang singkat. Semuanya tega. Waktu dia dijual pun, dia memandang ke belakang. Saudara-saudaranya mengejek dia. Mereka pengen mengatakan, kami pengen tahu mimpinya bakal jadi seperti apa kalau kamu menjadi seorang budak. Saudara tahu seorang budak gak punya masa depan,
gak punya warisan, gak punya nama. Jadi kalau dia seorang laki-laki dinikahkan dengan budak tuannya yang perempuan, punya anak, itu milik tuannya. Dia gak punya apapun. Dia benar-benar sebatang kara. Dan hari itu adalah hari yang menyedihkan. Kalau kita baca dalam Kejadian 39 ayat yang kedua A, di sini sesuatu yang paling penting. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Keren. Dia menjadi seorang budak yang disertai. Apa yang membuat Tuhan menyertai dia? Apakah ketika dia menghadapi peristiwa-peristiwa ketika dia ditangkap oleh saudaranya bersungut-sungut? Saya katakan enggak. Apakah ketika dia dimasukkan ke dalam sumur lalu ditarik lalu dia pikir nanti akan kulaporkan kepada Papa Yakub? Mungkin awalnya iya. Tapi ketika dia ternyata dijual oleh saudara-saudaranya, apakah dari dalam hatinya langsung dia berkata, Tuhan katanya aku akan begini, nyatanya aku dijual menjadi seorang budak. Apakah dia mengatakan seperti itu? Saya percaya orang yang damai di dalam gak begitu. Orang yang damai di dalam, dalamnya solid. Di dalamnya tenang. Di dalamnya teduh, di dalamnya seperti gel. Jadi ketika digoncang, kembali. Digoncang, kembali. Tetapi kalau di dalamnya tidak ada kedamaian, itu seperti kelereng dalam kaleng. Gak usah digoncang, gerak sedikit sudah berisik. Apalagi ketika digoncang-goncang. Orang yang damai di dalam, itu terbentuk karena hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Kedamaian di dalam itu karena dia membangun manusia rohnya. Itu yang menyebabkan seorang Yusuf menjadi seorang budak yang disertai oleh Tuhan. Ada banyak orang tapi enggak disertai oleh Tuhan. Tapi ini seorang budak yang disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, menarik sekali ya yang namanya Yusuf ini. Seorang budak yang disertai oleh Tuhan. Gimana kita? Apakah kita jadi pengusaha yang disertai Tuhan? Apakah kita menjadi seorang profesional yang disertai Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang dalam pelayanan yang disertai Tuhan? Semua tergantung bagian dalam. Dan bagian dalam itu berbicara tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam. Kalau berbicara Tuhan yang mengerjakan di dalam, itu berbicara proses Tuhan yang membereskan, membersihkan, semua yang gak berkenan di dalamnya. Dan ketika itu terbentuk, ujungnya solid. Kalau dalamnya solid, goncangan luar gak mengubah keadaan. Kalau dalamnya solid, apapun yang terjadi di luar, hatinya tetap tenang dan teduh. Seperti orang yang melemparkan batu ke danau. Timbul riak sebentar, setelah itu kembali lagi tenang. Bukan seperti air yang di dalam panci yang terus berbunyi bluk 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 karena dalamnya tidak solid. Kekristenan bukan tampak luar. Kekristenan bukan tentang yang kita pamerkan. Kekristenan itu tentang bagian dalam. Ketika kita ngalami goncangan-goncangan. Saya juga suka bingung ya lihat orang-orang. Masalah sedikit aja ambiar. Padahal sudah puluhan tahun dalam pelayanan. Kurang apa? Khotbah apa yang belum pernah didengar? Tapi kok tidak mengubah keadaan? Maksudnya tidak mengubah bagian dalam. Apa yang belum didengar? Khotbah apa yang belum tahu? Tapi dalamnya terus berantakan.
Kalau kekristenan dalamnya berantakan, bahaya. Goncangan-goncangan itu akan membuat engkau gak ngerti Tuhan. Makin bagus adalah orang yang di dalamnya terbentuk. Karena itu saudara, lihat. Satu hal yang luar biasa. Yusuf dijual menjadi seorang budak, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahkan masuk di rumah Potifar, itu rumah tanpa Yusuf dengan rumah dengan Yusuf jadi berubah. Potifar waktu beli Yusuf, sepertinya Tuhan mendorong dia harus masuk ke dalam rumah Potifar. Sampai di rumah Potifar, Yusuf masuk mengubah keadaan segala sesuatunya. Karena Tuhan menyertai. Sisi dalam itu penting. Tuhan tuh selalu melihat sisi dalam. Tuhan itu memperhatikan sisi dalam. Kalau sisi dalamnya tenang, lembut, sisi dalamnya teduh, maka lihat, penyembahan akan terus mengalir dalam kondisi apapun. Sekalipun mengalami banyak goncangan, mengalami banyak hantaman, banyak mengalami benturan, penyembahan terus naik hadapan Tuhan. Enggak berhenti, enggak patah di tengah jalan, enggak patah sayapnya juga, penyembahan naik. Terus naik di hadapan Tuhan. Karena penyembahan Tuhan izinkan banyak benturan, tapi coba lihat benturan yang di dalam, penyembahan terus keluar ke hadapan Tuhan. Itu kenapa? Karena dua, orang yang hidup dalam damai, hidup dalam hadirat Tuhan, dan hidup dalam firman Tuhan. Amin. Setelah Yusuf dijual, sekarang terjadi. Yusuf itu digoda oleh istri Potifar. Tapi orang yang hidup dalam damai itu hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu juga bukan tentang dilihat orang atau kelihatan atau enggak kelihatan. Kekudusan itu bukan masalah disukai orang atau tidak disukai orang. Kekudusan adalah urusan dalam. Kekudusan itu adalah masalah apa yang keluar dalam hati kita. Sisi dilihat oleh Tuhan itu penting. Sekarang saudara gini, saya kan suka meeting di mall nih. Suka meeting di kafe. Satu kali ketika saya jalan, di depan saya ada seorang perempuan dengan beberapa orang, tiba-tiba tasnya nyenggol pakaian. Ya seharusnya sih kalau saya sih ikut jalan aja, nggak ada urusan dong, itu pakaian jatuh. Tetapi kayaknya nggak layak lah kalau saya membiarkan itu pakaian jatuh, ya saya ambil lah, ya saya taruh lagi ke tempatnya. Tiba-tiba di situ ada SPG langsung, Pak terima kasih ya. Lalu, oh ya terima kasih kembali, saya jalan. Kalau urusan yang gitu aja ada SPG yang lihat, gimana dengan Bapamu di tempat yang tersembunyi, melihat kita semua. Dan itu adalah kekudusan. Segala sesuatunya bicara tentang apa yang dilihat oleh Bapakmu di tempat yang tersembunyi. Itu kekudusan. Makin dekat dengan Tuhan, standar kekudusannya makin tinggi. Apa yang orang lain boleh, belum tentu saudara boleh. Buat orang lain biasa, belum tentu saudara biasa. Kenapa? Karena standar kekudusannya meningkat. Jadi buat orang lain, ya gak apa-apa. Kenapa orang lain itu juga gak apa-apa kok saya gak boleh? Saudara, ini bukan boleh gak boleh. Ini bukan kelihatan gak kelihatan. Ini bukan ketahuan gak ketahuan. Ini adalah masalah kedekatan hatimu dengan Tuhan. Bapamu di tempat yang tersembunyi melihatmu. Dan makin dekat sama Tuhan, makin tinggi standar kekudusannya. Setelah istrinya menggoda, apa yang terjadi? Yang terjadi
Yusuf ditangkap. Setelah ditangkap, masuk dalam penjara. Itulah gambarnya. Yusuf dimasukin dalam penjara. Dalam penjara dia ketemu dengan dua orang. Dua orang ini adalah orang yang bermimpi. Satu juru minuman, satu juru roti. Yang bikin roti di istana. Dua orang itu bermimpi. Dan Yusuf itu aneh. Dia bisa memulai dengan mimpi ilahi dalam dirinya. Dia menemukan mimpi dua orang ini. Juru minuman dan juru roti. Nanti dia juga mimpi, melihat mimpi dari Firaun. Dari mimpi-mimpi itu semua, dia ngerti. Ada satu rangkaian yang ingin Tuhan kerjakan. Dia jelaskan mimpinya, benar 3 hari kemudian terjadi. Juru minuman itu keluar dan juru roti itu dihukum oleh Firaun. Tapi setelah itu ada satu ayat, Kejadian 40 ayat 23. Ayat ini berkata, setelah dia menerjemahkan mimpi dari juru minuman, ayat yang 40, Kejadian 40 ayat 23 mengatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dia menyangka bahwa setelah dia menjelaskan mimpinya, dan dia bilang kepada juru minuman, ingat ya, aku ini orang Yahudi, aku ini harusnya nggak layak di sini, harusnya aku nggak ada di sini. Izinkan aku pulang. Jadi nanti kalau kamu ya ketemu dengan Firaun, kamu katakan bahwa aku harusnya nggak di sini nih. Dia membela diri. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membuatnya lupa. Berapa lama? Dia harus menunggu lagi. Alkitab mengatakan 2 tahun lagi. Kenapa harus 2 tahun lagi? Sederhana, waktunya belum tepat. Saudara, ngerti waktu Tuhan itu urusan yang penting. Ketika kita tahu waktunya Tuhan, maka kita harus bergerak dengan benar. Tapi kita gak bisa mempercepat waktunya Tuhan. Karena Firaun belum bermimpi. Jadi dia tunggu, dia pikir setelah dia menceritakan tentang mimpinya juru minuman, sehari, 2 hari, 3 hari maksimal dia akan dibebaskan. Nyatanya enggak. 2 tahun kemudian baru dibebaskan. Dan Firaun mimpi 2 tahun kemudian. Dalam mimpi Firaun dia lihat ada beberapa peristiwa. Di situ ada 7 lembu yang sehat-sehat. Dan juga ada 7 lembu yang kurus-kurus. Tiba-tiba lembu yang kurus memakan lembu yang sehat-sehat. Mimpi berikutnya juga bikin mimpi yang menggelisahkan. Ada 7 bulir dan 7 bulir yang gemuk dan 7 bulir yang kurus. Dan peristiwanya sama. Mimpi yang sama diterjemahkan yang dengan cara berbeda. Dan Yusuf menjelaskan itu. Setelah itu Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri. Kejadian 41 ayat 45. Ada satu kalimat yang bagus di sini. Lalu Firaun menamai Yusuf Sabnapaneah, serta memberi Asnat anak Potifera, Imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Nah, di sini ada satu kalimat bagus. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kepala atas seluruh tanah Mesir. Ada kalimat bagus, muncul. Muncul itu berarti dia sudah melewati 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap dia diberesin, dipersiapkan, disingkirkan segala sesuatunya. Tahap kedua dia masuk dalam tahap pemakaian Tuhan. Dia disiapin segala sesuatunya untuk masuk dalam tahap persiapan pemakaian Tuhan. Dan yang ketiga, masuk dalam waktunya Tuhan. 3 tahap harus terjadi dalam hidup kita juga. Dipersiapkan dalam pemakaiannya, segala sesuatunya, dan ngerti waktunya Tuhan.
Dan Yusuf berdamai dengan saudara-saudaranya. Dia ceritain, dia mengaku akulah Yusuf. Ketika Yusuf berkata, akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual, semua saudaranya gemeter. Karena pikiran mereka akan dibalas sesuai dengan kejahatan masing-masing. Tetapi Yusuf enggak. Yusuf berkata, enggak begitu. Aku diputus Tuhan masuk Mesir untuk mendahului kamu semua. Dan ada dua rahasia yang bagus dari dua anak Yusuf. Ada Manasye, ada Efraim. Di dalam Kejadian 41 ayat 51, ini cerita tentang Manasye. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ayat ini cerita apa? Ayat ini cerita kalau semua yang menyakitinya, semua yang merusaknya, semua yang menghancurkannya, semua yang membuat dia menderita, tidak membuat menderita. Yang membuat hatinya hitam, dia hatinya tidak hitam. Yang membuat hatinya penuh kebencian, hatinya tidak penuh kebencian. Kenapa? Karena dia hidup dalam damai. Walaupun orang lain berusaha untuk merusak hatinya enggak rusak. Tetapi ada banyak orang, ada yang mati selagi kita masih hidup. Apa sih yang mati ketika kita masih hidup? Hati kita ada yang mati. Ada bagian-bagian yang mati. Kalau dulu kayaknya agak sulit ya untuk bisa menerima banyak orang. Kenapa? Karena luka-lukanya begitu banyak, kebenciannya begitu banyak. Tapi ketika satu kali kita mengalami pemulihan, maka lihat ada hati yang baru bisa menerima orang lain. Saudara butuh hati yang baru. Hati yang baru ini seperti yang dialami oleh Yusuf. Dia berkata Manasye. Artinya Tuhan membuat aku lupa semua peristiwa. Peristiwa dilukai, peristiwa dihianati, peristiwa dihancurkan, peristiwa menjadikan kita orang-orang yang kelihatannya jadi penuh kebencian. Yusuf berkata, Manasye. Saudara juga harus berkata Manasye. Peristiwa itu gak bisa lupa. Tapi peristiwa itu tidak menyakiti lagi. Setiap peristiwa yang masih kita ingat dan masih menyakiti di dalam, itu ada yang mati bagian dalam. Tapi hati yang baru, ketika hati kita mengalami sesuatu yang baru, peristiwanya gak pernah lupa. Sampai kapanpun, yang menyakiti, yang melukai, yang mengkhianati, yang menusuk dari belakang, gak pernah bisa dilupakan. Tapi hati yang baru ini akan mengubah luka-luka itu. Peristiwa itu tidak beracun lagi. Peristiwa itu tidak menyakiti lagi. Peristiwa itu diceritakan dengan mudah. Ciri orang yang damai, hatinya gak tertutup lagi. Orang yang hidup dengan damai, hatinya gak perlu ada sekat-sekat lagi. Gak perlu ada topeng. Gak perlu ada sesuatu yang membuat hatinya bisa disembunyikan lagi. Kenapa? Karena Efraim berbuah-buah. Orang gak pernah bisa berbuah-buah kalau tidak bisa melahirkan Manasye. Manasye artinya Tuhan membuat aku lupa. Semua peristiwa itu yang menyakiti tidak lagi sakit lagi. Orang yang sudah melahirkan Manasye akan melahirkan Efraim.
Ayat ini berkata, Kejadian 41 ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Efraim artinya berbuah-buah. Orang yang damai, dia bisa menerima semua keadaan. Dia ikhlas. Segala sesuatu yang terjadi sepertinya menyakiti, tetapi tergantung dalamnya. Kalau dalamnya tidak tersakiti, maka Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Semua yang kelihatannya kemunduran bukanlah sebuah kemunduran, karena Tuhan sedang menarik anak panah dari busurnya. Dan ketika anak panah itu dilepaskan, anak panah itu akan melesat dalam kehendaknya, masuk dalam rencananya yang besar. Semua yang kelihatannya kemunduran belum tentu kemunduran. Semua yang kelihatannya berantakan belum tentu berantakan kalau di tangan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan membangun bagian dalam supaya terbentuk damainya. Kalau dalamnya terbentuk baik, dalamnya akan solid. Kalau di dalamnya solid, Tuhan akan bergerak indah dan mengalir kepada banyak orang. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan bekerja dalam hatimu untuk membangun. Jangan merusak apa yang dibangun oleh Tuhan. Apa yang dibangun oleh Tuhan itu kekal. Izinkan Tuhan menumbuhkan. Jangan mencabut apa yang ditumbuhkan Tuhan. Apa yang ditumbuhkan Tuhan itu akan membuat engkau menjadi a man living in peace. Seorang yang hidup dalam damai. Kedamaian selalu berkaitan bagian dalam. Sekalipun terjadi goncangan di luar, kalau dalamnya solid, maka lihat, goncangan luar tidak berarti apapun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarkanlah dalam anugerah-Mu kami melihat pekerjaan Tuhan dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan dan beracaralah dalam batin kami. Berbicaralah dan beracaralah masing-masing dalam batin kami. Apa yang ingin Kau nyatakan, apa yang ingin Kau bangun, apa yang Kau ingin tumbuhkan, biarlah itu tumbuh, biarlah itu terbangun dengan baik. Dan apa yang dibangun dengan baik, Kau selesaikan sehingga pemakaian-Mu muncul dalam hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ini. Biarlah Engkau bergerak indah dalam hidup mereka. Biarlah hadirat Tuhan melingkupi hidup mereka. Biarlah Kau upgrade roh mereka, sehingga bisa menangkap lebih, sehingga bisa mengerti lebih, dan bisa menyingkapkan lebih dari apa yang Kau nyatakan. Di dalam nama Yesus, temukan orang-orang yang terbangun bagian dalamnya dengan kualitas damai dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan.